Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu persyaratan pemberkasan CPNS yang harus teman-teman lampirkan nantinya, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang mana surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini wajib dilampirkan teman-teman oleh semua peserta yang lolos CPNS, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah. Karena surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini menjadi salah satu faktor penentu apakah pelamar tersebut dapat diangkat menjadi PNS atau tidak. Jadi persyaratan kesehatan ini jangan dianggap remeh teman-teman atau dianggap hanya sebagai formalitas saja. Karena ini untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi kesehatan calon PNS tersebut. Jadi teman-teman perhatikan ini baik-baik. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar CPNS dari kami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Dan sebelum lanjut lebih jauh mengenai sehat jasmani dan rohani seperti apa yang menjadi kriteria dalam seleksi CPNS ini, terlebih dahulu kami akan memberikan beberapa informasi penting terkait CPNS ini teman-teman. Yang pertama yaitu setelah lolos CPNS tidak langsung diangkat menjadi PNS. Nah, jadi nanti apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos CPNS, teman-teman tidak serta-merta langsung diangkat menjadi PNS. Teman-teman harus menjalani masa percobaan terlebih dahulu, yaitu kurang lebih selama 1 tahun. Masa percobaan ini adalah masa prajabatan teman-teman yang terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS. Dan masa prajabatan ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan teman-teman yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kemudian yang kedua, gaji yang diterima masih 80% dari penghasilan PNS. Nah, jadi nanti hak gaji calon PNS ini sebesar 80% dari gaji pokok PNS teman-teman, yang dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas, dan tanggal berlakunya SPMT ini ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS. Dan nanti pejabat membuat daftar gaji pengajuan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 bulan sejak dibuatnya SPMT tersebut. Kemudian yang nomor 3, calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi PNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Nah, jadi buat teman-teman calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi PNS, maka masa kerja tersebut dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok teman-teman. Dan masa kerja yang dimaksud ini adalah yang pertama yaitu masa selama menjadi pejabat negara atau komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Kemudian yang kedua yaitu masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti lokal staf pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap. Kemudian yang nomor 3, masa selama menjadi pegawai atau karyawan pada badan internasional. Kemudian yang nomor 4, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian yang nomor 5, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki masa kerja seperti kriteria yang disebutkan tadi, teman-teman bisa lampirkan masa kerja tersebut nanti pada saat pemberkasan. Kemudian pengangkatan menjadi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lulus pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi nanti sebelum teman-teman diangkat menjadi PNS, teman-teman harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil atau PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Pendidikan dan pelatihan ini memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal teman-teman, dan antara kompetensi kultural dengan kompetensi bidang.
Pelatihan klasikal di sini maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Juga pelatihan klasikal dilaksanakan dengan ketentuan peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Dan selama proses pembelajaran secara klasikal ini yang dilaksanakan pada 18 hari pertama pelatihan dasar CPNS, dilakukan proses pendampingan yang dapat dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual. Kemudian yang pelatihan non-klasikal ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh, dan atau magang. Dan untuk sistem penilaian pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS ini menggunakan persentase poin teman-teman, yang terdiri atas yang pertama yaitu sikap 10%, kemudian absensi kelas 40%, ujian 20% dan aktualisasi 30%. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pasal 65 yang mewajibkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS harus sehat jasmani dan rohani. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, setiap peserta CPNS wajib hukumnya mengikuti uji kesehatan CPNS ini untuk terciptanya kinerja yang baik dan harapannya nanti calon PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jiwa yang sehat bisa lebih optimal dan lebih baik. Berikut adalah hal-hal yang bisa menyebabkan TMS pada tes kesehatan CPNS teman-teman. Yang pertama yaitu tekanan darah tidak normal. Nah, jadi tekanan darah ini merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa kuat organ jantung dalam memompa darah dan menyalurkan ke seluruh tubuh. Idealnya untuk tekanan darah ini sekitar 180 atau 80 teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tidak terlalu lelah dan tegang mendekati waktu tes karena itu mempengaruhi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu jantung tidak normal. Kemudian yang ketiga buta warna. Kemudian yang keempat, cacat fisik. Ini kecuali yang mengambil formasi disabilitas teman-teman. Kemudian yang nomor 5, mengalami gangguan pendengaran. Kemudian yang nomor 6, menggunakan narkoba. Kemudian yang nomor 7, leukemia dan asam urat yang tinggi dan penyakit kronis lainnya. Kemudian berikut beberapa tips sukses yang bisa teman-teman terapkan nanti sebelum melaksanakan uji kesehatan. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup, tidur minimal 8 jam sehari. Nah, jadi buat teman-teman yang suka bergadang atau tidur terlalu larut, sebaiknya teman-teman hindari terlebih dahulu ini agar kondisi tubuh teman-teman menjadi fit. Kemudian yang nomor 2 yaitu rutin minum air putih. Normalnya seseorang butuh asupan air minum sebanyak 8 gelas atau kurang lebih 2 liter dalam sehari, teman-teman. Rutin meminum air putih ini akan melancarkan metabolisme tubuh dan membuat kebugaran selalu terjaga. Kemudian yang nomor 3 yaitu hindari makanan kolesterol, gorengan, dan makanan berlemak. Nah, jadi teman-teman harus hindari makanan-makanan tersebut karena makanan-makanan tersebut bisa meningkatkan kadar kolesterol dan juga bisa memicu gula darah. Lebih baik teman-teman perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang nomor 4 yaitu berolahraga. Nah, kita tahu sendiri teman-teman manfaat dari berolahraga ini. Selain menjaga kebugaran tubuh, dengan berolahraga semua organ di dalam tubuh akan bekerja dengan baik jantung, paru-paru, ginjal maupun hati, terutama untuk membuang berbagai zat negatif yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang nomor 5 yaitu hindari minum obat-obatan. Nah, jadi teman-teman harus menghindari minum obat-obat terlebih dahulu karena zat atau bahan pembuat obat-obatan tersebut akan tersimpan dalam darah selama berhari-hari sejak diminum. Ditakutkan ada sisa obat yang justru akan membuat hasil tes darah berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Baik, itulah sedikit informasi dari kami teman-teman terkait kesehatan jasmani dan rohani. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.